Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Gelora hasrat sang dosen bab 21, candu dalam perpustakaan. Sudah sampai, tidur lagi saja, bisik Sean kepada istrinya sambil membenarkan posisi selimut yang ia tarik hingga menutupi bahu Lara. Perempuan itu mengerja pelan, matanya setengah terbuka dengan pandangan yang masih buram. Sudah di rumah, gumam Lara. Suaranya terdengar lemah dan serak. Iya, jawab Sean singkat. Nada suaranya rendah dan menenangkan. Istirahatlah, ini masih pukul 1 malam. Lara mengangguk kecil, lalu menutup matanya kembali. Tubuhnya tenggelam dalam empuknya ranjang yang terasa lebih nyaman dibandingkan kamar pentos tempat mereka menghabiskan bulan madu. Sean berdiri di samping tempat tidur, memandang Lara yang kini tertidur dengan nafas teratur. Ia membuka pakaiannya lalu pergi menuju bilik kamar mandi. Guyuran shower membasahi tubuh Sean, menghapus jejak perjalanan panjang mereka hari itu. Ketika dirasa tubuhnya sudah nyaman, Sean naik ke atas ranjang tidur dengan hanya menggunakan kimono saja, lalu berbaring di samping istrinya yang sudah lebih dulu terlelap. Ia pandangi lama damainya wajah perempuan itu yang terlelap di sisinya. Tangannya terulur, menyentuh lembut rambut Lara yang terurai di atas bantal. Diajeng, gumam Sean, nyaris tanpa suara. Perempuan ini cantiknya luar biasa. Wajah Asia yang melekat sempurna dengan kulit kuning langsat, mata bulat yang memancarkan kelembutan ketika terbuka, dan bibir mungil yang selalu menarik senyumnya dengan manis. No, kendalikan dirimu Sean. Ia memperingati dirinya sendiri. Lalu Sean mendekap Lara. Aroma rambutnya yang harum, kehangatan tubuhnya, dan detak jantung yang seirama membuat Sean perlahan-lahan ikut mengurungi alam mimpi. Sehari lagi, mereka memiliki waktu untuk bersama sebelum esok sibuk dengan aktivitas masing-masing. Sean yang jarang menikmati waktu santai seperti ini, memutuskan untuk menemani Lara membaca buku di perpustakaan rumah mereka. Di meja kecil di dekat sofa, beberapa camilan sehat tersusun rapi buah-buahan segar, kacang-kacangan, dan beberapa potong granola yang Sean secara khusus minta disiapkan. Namun, ekspresi Lara yang mengernyit membuat Sean mengangkat alis. Kenapa? Tidak suka? Tanyanya sambil menyandarkan punggungnya di sofa. Lara menatap camilan itu skeptis. Aku tuh kayak disuruh diet aja, Mas. Gak suka aku. Cemilanku itu ciki-ciki. Seperti cireng, basreng, cilok, seblak, yang kayak gitu deh. Serunya memberitahu makanannya kesukaannya. Sean menggeleng tegas. Nada suaranya berubah sedikit lebih serius. Tidak, saya tidak izinkan kamu makan makanan seperti itu. Lara memutar mata, memasang ekspresi pura-pura kesal. Kenapa sih? Itu kan enak, Mas. Hidup tuh harus dinikmati. Dinikmati iya, tapi kalau makan yang pedas dan berminyak, kamu cuma bikin tubuhmu jadi tidak sehat. Balas Sean. Nadanya masih tenang tapi penuh otoritas. Lara menyandarkan tubuhnya ke sofa dengan ekspresi kesal. Tangannya terlipat di dada dan bibirnya sedikit cemberut. Gak asik. Jiwa dosennya gak usah dibawa ke rumah deh. Coba ngertiin kesukaan istrinya sekali-kali. Gerutunya dengan nada kesal. Sean yang duduk di sebelahnya hanya menghela nafas. Tapi sebelum dia sempat merespon, ponselnya bergetar. Nama Bulina tertera di layar. Mata Lara langsung menangkap nama itu, dan tatapannya seketika berubah. Sean mengangkat panggilan itu tanpa ragu, seolah tak ada yang perlu disembunyikan. Lara mempersempit jarak di antara mereka, mencondongkan tubuhnya ke arah Sean. Pria itu meliriknya sekilas, tapi tak mengusir kehadirannya. Ya, terima kasih Bulina, ucap Sean dengan nada datar. Ya, saya masih sibuk.
Ya, percakapan itu singkat. Begitu telepon berakhir, Sean meletakkan ponsel di atas meja. Tapi yang ia dapatkan setelahnya adalah tatapan tajam dari istrinya. Lara menatapnya seperti penyidik yang siap menginterogasi tersangka. Apa? Sean bertanya. Matanya bertemu dengan tatapan Lara. Ngapain? Balas Lara. Suaranya datar tapi penuh tekanan. Urusan pekerjaan, jawab Sean tanpa ragu. Tangannya bergerak merapikan lengan bajunya. CK, urusan pekerjaan ya? Memangnya begitu ya kode etik dosen? Kalau mahasiswa mau konsultasi, harus bikin janji. Chat dulu, nungguin balasan lama banget. Aku pernah loh chat kamu tapi nggak dibalas. Tapi ini, Bu Lina bisa langsung telepon. Dan kamu angkat tanpa pikir panjang. Gampang banget urusannya. Sean mengangkat sebelah alisnya, seolah bingung kenapa ini menjadi masalah. Kamu cemburu? Tanyanya dengan nada menggoda. Lara memutar matanya ke atas. Enggak, aku cuma merasa gak adil aja. Kenapa hubungan kalian kayak spesial gitu? Aku pernah lihat kalian ngafe bareng loh. Waktu itu kita gak sengaja ketemu di kafe. Ingat kan? Pakaian Bu Lina, aduh, hot banget. Sean terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan dengan senyum kecil di ujung bibirnya. Oh, jadi kamu udah cemburu sudah dari lama ya? Tanyanya sambil mencondongkan tubuhnya sedikit ke arahnya. Tatapannya sedikit nakal, mencoba memancing reaksi Lara. Lara jadi salah tingkah. Niat hati memprotes Sean, ia malah dibombardir pria ini. Ya nggak gitu. Pokoknya ya nggak gitu. Wajar dong sekarang aku protes. Ya dosen ganjen itu nggak tahu waktu. At least kamu kan pasti sudah koordinasi dengan pihak kampus. Kalau kamu sedang ada urusan, terus dia ngapain? Gaya andalan Sean untuk membungkam celotehan ngawur Lara dengan menyapa bibir kecima. Alhasil perempuan ini berhenti mengoceh. Mas. Durasinya jadi memanjang kala mereka berdua mulai menikmati. Sampai tangan Sean berpegang pada sofa, sebab ritmenya makin liar dan tak terkendali. Mata mereka bersitatap dalam kurun waktu yang lama, dan mereka berdua pun beraksi ketika keinginan satu sama lain sudah membumbung di permukaan. Sean menarik Lara, dan sang empu membuka kesempatan untuk Sean, sehingga posisi saya sekarang berada di atas pangkuannya. Tangan Lara sudah memeluk leher suaminya, dan dapat ia rasakan sentuhan lembut tangan Sean yang meraba wajahnya. Diajeng, saya tidak bisa menahan diri hari ini. Apa kamu tidak apa-apa? Bisiknya meminta izin dengan suara yang berat. Lara tak memberi respon cepat, namun akhirnya ia menjawab dengan memberikan aksi lebih dulu, dengan memeluk tubuh Sean. Kamu wangi sekali. Sean menyukai harum tubuh Lara. Rasanya akan gila setiap kali perempuan ini berdekatan dengannya. Sean membantu Lara menggerakkan dirinya, sedangkan ia menyelusup di leher Sean. Mas, kenapa kamu kencang sekali? Lara terkejut begitu temponya makin tak beraturan. Pagikan Lara mengalun merdu dalam perpustakaan super mewah milik Sean. Mereka berderu nafas sama-sama dan saling menatap dalam ketika wajah mereka sama-sama memerah. Maka yang terjadi selanjutnya adalah mengulangi lagi. Sebab mustahil bagi Sean untuk merasa sekali saja. Ia membawa istrinya menuju rak buku yang menjulang tinggi, memposisikan istrinya berdiri membelakanginya, dan kembali membawanya terbang tinggi-tinggi ke atas nirwana. Pertemuan saudara di kediaman Sujono menjadi perkumpulan 5 serangkai yang sudah lama tak saling sapa. Di sana ada Sean, Benjamin, Jaksadaru, Jaganata, dan Pranadipa. Di tengah perbincangan santai yang mulai mengendur, Jaksadaru tiba-tiba melontarkan pertanyaan yang langsung menyurut perhatian semua orang di ruangan itu. Mas, beneran kamu nikah sama Putri Herjunot? Tanyanya dengan nada setengah tak percaya. Matanya menatap Sean tajam, seolah ingin memastikan kebenaran kabar itu.
Jaksa Daru adalah keponakan Sean dari pihak adik bapaknya. Pria muda dengan karir cemerlang sebagai politisi muda di Sekretariat Negara. Baru saja kembali dari dinas luar negeri. Ia langsung dikejutkan oleh kabar yang tak pernah ia duga sebelumnya. Sean yang duduk bersandar di sofa dengan kaki disilangkan tak langsung menjawab. Tatapannya kosong, tapi sorot matanya tetap tajam. Setelah beberapa detik, ia akhirnya membuka mulut. "Ya, Mas menikahi anak pria berdebah itu," jawab Sean dingin. Jaksa cukup tertegun mendengar berita ini dari Eyang Kangkung. Setahu dia, Sean tengah dekat dengan putri dari pemimpin partai di Belanda. "Kamu mencintai istrimu, Mas? Atau ini caramu untuk lebih dekat dengan bapaknya?" Pertanyaan kedua, jawab Sean akhirnya. Suaranya dingin dan tegas. Ia mendongakkan kepala, menatap Jaksa Daru dengan tatapan tajam yang sulit dibaca. "Untuk mencekiknya, Mas harus pakai cara ini. Mas nggak perlu repot-repot ngejar putrinya. Dia sendiri yang datang. Dia sendiri yang menyerahkan putrinya buat Mas nikahi." Ucapan itu tajam, penuh kemarahan yang terpendam. Suara Sean tak meninggi, tapi mampu membuat suasana ruangan terasa jauh lebih dingin dari sebelumnya. Jaksa menghela nafas panjang. "Aku tahu Mas Sean, dan Mas Ben menaruh dendam pada Herjunot. Aku tidak mempersalahkan itu, sebab jika ada di posisi kalian, aku akan berbuat sama. Tetapi, mengapa Mas libatkan Putri Herjunot yang tak bersalah?" Sejauh yang Jaksa tahu, Sean adalah pria yang selalu menjunjung tinggi penghormatan terhadap perempuan. Sejak kecil, kakaknya itu tumbuh dengan prinsip kuat untuk melindungi dan menghargai kaum hawa. Hal itu tak lepas dari bagaimana Sean memperlakukan ibu dan eyang putri mereka. Sebagai putra tertua keluarga Sujono, Sean selalu menempatkan mereka di posisi paling mulia dalam hidupnya. Namun, prinsip itu seolah goyah saat menyangkut Putri Herjunot. "CK, semua orang bisa berubah, Jaksa," sela Benjamin dengan nada sinis. Ia bersandar santai di sofa dengan kaki terjulur, seolah menikmati percakapan itu sebagai hiburan. "Lagian, istrinya Mas Sean itu kan anaknya si brengsek. Ya wajar dong Mas Sean memanfaatkan kesempatan. Kalau ada celah buat nyerang musuh, kenapa enggak?" Benjamin tertawa kecil, nadanya penuh ejekan. Tatapannya mengarah ke Sean, tapi Sean tak bergeming sedikit pun. "Dengar ya dek, Mas Sean itu hatinya cuma buat Rosalind, putri pemilik partai paling bergengsi di Belanda. Semua orang juga tahu itu. Jadi, jangan heran kalau dia cuma pakai pernikahannya buat alat, bukan buat cinta-cintaan." Pernyataan Benjamin menusuk lebih dalam daripada lelucon biasa. Tatapan Jaksa beralih dari Benjamin ke Sean, mencari tanda-tanda kebenaran dari ucapan itu. Tapi Sean tetap tenang, terlalu tenang, seolah tak terpengaruh sedikit pun. Entah itu karena ia memang sudah terbiasa menyembunyikan perasaan, atau karena ucapan Ben memang benar. Tak ada yang membantah, tak ada yang membenarkan. Tapi diamnya Sean adalah jawaban paling mengganggu bagi Jaksa. Jaksa mengenal Sean terlalu baik. Pria itu bukan tipe yang membiarkan emosi menguasai logikanya, apalagi mengambil keputusan besar seperti pernikahan. "Mas, aku tahu kamu gak sekejam itu," ujar Jaksa pelan. Matanya mengamati ekspresi Sean yang tampak dingin, tapi penuh gejolak tersembunyi. Sean mengalihkan pandangannya ke jendela besar yang menghadap ke halaman belakang rumah Sujono. Matanya kosong, tapi bibirnya terkaup rapat. Tangannya terkepal di bawah meja. Diam adalah ciri khas Sean saat dia terjebak dalam pikirannya sendiri. Ya sudahlah, jika Mas Sean pilihannya seperti itu. Timpal Jaganata, adik Jaksa Daru yang berprofesi sebagai pilot. "Kita percayakan saja, asal jangan percaya sama Mas Ben," celetuknya melanjutkan yang tiba-tiba mengusik Benjamin, putra kedua dari keluarga Sujono yang paling bermasalah.
Benjamin langsung menatap adiknya itu dengan tatapan nyalang. Sudah lama mas nggak buat tubuh kamu biru-biru, Nata. Oh, slow dong mas. Aku kan cuma bercanda. Sementara Pranadipa, adik bungsu Jaksa Daru dan si bungsu di keluarga Sujono yang tengah menempuh pendidikan di Jerman, hanya mendengarkan bicara dan celotehan mas-masnya ini, tanpa mau ikut campur. Sean menatap jam tangannya dan sudah waktunya untuk memenuhi pertemuan dengan Eyang Putri. Mas pergi dulu ke lantai 3 untuk bertemu Titi. Suara Sean terdengar datar, tapi semua tahu bahwa dia sudah urusan Eyang Putri. Tak ada satupun dari mereka yang berani menunda. Dengan langkah besar, Sean pergi dari sana menuju lift untuk pergi ke lantai 3. Lift bergerak perlahan menuju lantai 3. Suara degungan mesin lift menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar di ruangan sempit itu. Sean berdiri tegap dengan tangan dimasukkan ke dalam saku celana. Matanya menatap lurus ke pintu lift yang memantulkan bayangannya. Begitu pintu lift terbuka di lantai 3, aroma khas minyak cendana langsung menyeruak di udara. Lorong menuju ruang pribadi Eyang Putri tenang dan sunyi. Hanya terdengar suara gemerisik angin dari jendela yang sedikit terbuka. Tak ada satupun dari pelayan rumah yang berkeliaran di lantai ini. Sean mengetuk pelan pintu ruang pribadi Eyang Putri. Titi, ini Sean, ucapnya pelan. Tak lama kemudian, terdengar suara lembut dari dalam. Masuklah nak. Sean mendorong pintu dengan perlahan. Ruangan itu remang-remang. Hanya diterangi cahaya matahari yang masuk dari jendela besar di sisi kanan ruangan. Di tengah ruangan, Eyang Putri duduk di kursi kayu berlapis kain beludru merah tua. Mata Eyang Putri menatap tajam ke arah Sean, penuh wibawa yang tak bisa dikoyakkan oleh usia. Di balik keributnya, ada ketenangan yang hanya dimiliki oleh orang yang telah menjalani ribuan kisah hidup. Sean menunduk lalu menyalami santun punggung tangan Eyang Putri. Piye kabare Titi? Puji syukur, Titi sehat. Jawabnya pelan lalu mengusap lembut kepala cucu pertamanya ini, Raden Sian Sakari Swejono. Mengapa tidak membawa istrimu kemari? Sean belum siap, Titi. Eyang Putri menghela nafas panjang, lalu meminta cucunya untuk duduk. Titi turuti ingin dan rencanamu ketika untuk menikahi Putri Herjunot tanpa dihadiri tetua dan saudara. Tapi mengapa tak kunjung dibawa juga menantu Sojona? Sean menatap Eyang Putri dengan tatapan lembut. Terlalu cepat, Yang Ti. Rencanaku bisa berantakan nanti. Eyang Putri menghela nafas panjang. Baiklah, jalankan rencanamu. Tapi Yang Ti tak mau sampai mendengar kamu sakitin istrimu Sean. Peringatnya, Sean tak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan saja. Dan datanglah lagi kemari nanti bersama istrimu. Biar Titi bisa menatap wajah perempuan yang kamu pilih. Lanjut Eyang Putri dengan nada tegas namun penuh kasih. Baik Titi, ucap Sean akhirnya. Suaranya rendah, hampir seperti bisikan. Kalau waktunya sudah tepat, Sean akan bawa dia kemari. Bersambung, tunggu bab selanjutnya ya.